sendiri didefinisikan sebagai uh, upaya mengungkapkan makna Al-Quran serta menjelaskan maksud-maksud yang terkandung dalamnya, baik itu makna secara bahasa atau makna syariat yang relevan dengan situasi atau kondisi ya, yang perlu digarisbawahi itu maksud-maksud yang terkandung dalam Al-Quran baik secara bahasa maupun syariat yang relevan dengan situasi dan kondisi ini sebagai upaya kita untuk merelevankan kemudian memperoleh kandungan dalam Al-Quran sesuai dengan konteks sekarang ini. Upaya kita untuk memperoleh makna atau memperoleh pemahaman kemudian menentukan hukum itu sesuai dengan kondisi sekarang ini, itu menjadi salah satu langkah yang menjadi langkah-langkah dalam kegiatan penafsiran ya. Jadi hendaknya penafsiran itu penafsiran terkait dengan Al-Quran ini sesuatu yang relevan, tidak juga kaku, tidak juga jumut gitu. Kalau istilah saya bercanda dengan teman, janganlah jumut. Jumut itu kalau diibaratkan sebagai seseorang yang kaku orangnya. Kan kalau dalam istilah tasrifan itu ada di istilah mustaq dan adalah istilah jamid. Kalau mustaq itu dapat berubah-ubah, bisa ditasrif. Ada sewat isim fa'ilnya, ada isim sewat ma'abihnya, mudareknya. Kalau jumud kan nggak bisa itu, terus maksudnya seperti itu. Jadi orangnya kaku atau kalau istilahkan Al-Quran jadi kaku, atau kalau Al-Quran dipahami sebagai kitab suci yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, berarti Al-Quran ya kaku atau jamid atau jumud itu. Dan mestinya kan tidak seperti itu. Al-Quran jelas akan sesuai atau akan relevan menurut situasi dan kondisi ila yaumil qiyamah. Jadi hendaknya kita membacanya ya meskipun lafadznya tetap sama, itu saja, tapi tetap relevan ya. Hukumnya maksudnya kandungannya ya. Jadi makna-maknanya itu menjadi tetap relevan ila yaumil qiyamah sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Kalau tentang definisi dalalah sudah kemarin ya, kada kaun syai' sudah maudu'nya jelas. Kitab suci berbahasa Arab, kitabun unzila ilaika atau inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, atau qur'anan arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allakum yattaqun, atau mukjizat terbesar Nabi Muhammad ya. Dari sekian banyak mukjizat Nabi Muhammad, yang terbesar jelas dibagi berjuz-juz yang jumlahnya ada 30 juz. Kalau di Quran pojok atau Quran biasanya hafalan ya ada 20 kaca dalam satu juz, kecuali di juz 30 ya. Berjumlah 6.236 ayat menurut pendapat yang sahih ya, sebagaimana dinukil dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada yang berpendapat 6.666. Mulia orang yang belajarinya apalagi menghafalkannya. Jelas ketika di kalimat-kalimat ini dijadikan atau diringkas dengan kalimat Al-Quran.
mulia orang yang mempelajarinya, apalagi orang yang menghafalkannya sekaligus mempelajarinya, tidak hanya menghafalkan. Karena ada hadis kan khairul man gimana, man ta'allama al-Qur'an wa 'allam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Baik, silakan kalau ada presentasi. Yuk, silakan Mbak. Sudah datang temannya? Halo. Ya, halo. Kamila bisa share screen? Kamila? Ya, bentar. Bapak, mohon maaf sebelumnya. Kayaknya makalah yang kita buat beda dari kan kita nanya sama kelas sebelah juga barusan. Ternyata makalah pencarian yang kita yang buat itu kayaknya salah deh Pak. Gimana Pak? Ya nggak apa-apa, lanjut Kita aja. nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, lanjut. Yang penting dipresentasikan jangan berbeda dengan makalah. Makalahnya saja yang dipresentasikan. Ya. Oh, ini makalahnya seperti ini, tapi presentasinya nggak apa-apa Mbak. Tenang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya pembahasan kita mungkin hampir sama dengan apa yang saya presentasikan di pertemuan pertama ya. Jadi mungkin kecil karena fokusnya memang itu fokusnya ke atas Syrianya. Saya lihat di makalah kelas ini kalau tidak salah ya, langsung menampilkan contoh juga bagus itu kalau kelas B kalau tidak salah, kelas B atau kelas A itu langsung menampilkan contohnya, jadi sudah bagus. Jadi bagus. Kalau sudah ada pembahasan tentang tafsir juga sudah benar kok. Tenang aja. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Khadijah, Kamila, dan Karimah akan menjelaskan makalah yang sudah kami buat, yaitu tentang Ad-Dilalah Al-Qur'aniyah At-Tafsiriyah. Pembahasan pertama yaitu definisi dan makna Al-Quran yang akan dibacakan, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi dan makna Al-Quran. Dalam pendahuluan kitab At-Tafsiriyah, mohon maaf Kamilah, ke atas. Oke. Dalam pendahuluan kitab tafsirnya, At-Tabari menyebutkan bahwa Al-Quran adalah kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melalui lisan Muhammad yang berbahasa Arab, dan oleh karena itu Al-Quran berbahasa Arab. At-Tabari juga menjelaskan bahwa seluruh Al-Quran ini diturunkan dengan lisan Arab atau bahasa Arab, bukan bahasa jenis umat selain Arab. Berbicara tentang pengertian Al-Quran, apakah itu dipandang dari sudut bahasa maupun istilah, pengertian Al-Quran secara bahasa yaitu Al-Quran secara bahasa adalah masdar atau asal
kosakata dari kata qoro'ah yang bermakna tala, membaca, atau bermakna jamaah atau mengumpulkan. Berdasarkan makna pertama, maka Al-Quran adalah bentuk masdar yang bermakna isim maf'ul atau objek, sehingga bermakna matlu, ya, atau yang dibaca. Sedangkan berdasarkan makna kedua yaitu jamaah, maka Al-Quran adalah bentuk masdar yang bermakna isim fa'il atau subjek, sehingga bermakna jami atau yang mengumpulkan. Karena Al-Quran mengumpulkan kabar-kabar dan hukum-hukum, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Adapun pengertian Al-Quran secara istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Membacanya ibadah. Susunan kata dan isinya menceritakan mukjizat, termaktub di dalam mushaf dan dinukil secara mutawatir. Pemberian nama Al-Quran untuk kitab suci ini berulang-ulang dikemukakan di dalam berbagai surat. Jumlahnya sekitar 68 kali. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Shad ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Yang artinya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Selanjutnya definisi dan makna tafsir yang akan dibacakan oleh Kamilah. Ya. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya definisi dan makna tafsir. Secara etimologis, kata tafsir berasal dari akar kata bahasa Arab al-fasara dengan mengikuti wazan taf'il yang berarti al-idah, menerangkan, at-tabyin, menjelaskan, dan al-tashbihu, menyingkat. Makna yang akar kata tafsir dengan bentuk seperti ini hanya muncul satu kali dalam Al-Quran surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Yang artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membuat sesuatu yang ganjil, melainkan kami datang kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Selanjutnya, adapun pengertian tafsir secara istilah dikemukakan oleh para pakar Al-Quran dengan tampilan formulasi yang berbeda-beda, namun memiliki esensi yang sama diantaranya. Yang pertama ada Az-Zarkashi. Tafsir adalah ilmu yang fungsinya untuk mengetahui kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara mengambil penjelasan maknanya, hukum serta hikmah yang terkandung dalamnya. Yang kedua ada Zarqani. Tafsir adalah ilmu yang membahas kandungan Al-Quran baik dari segi pemahaman makna atau arti sesuai dengan kehendak Allah menurut kadar kesanggupan manusia. Yang ketiga ada Al-Jurjani. Tafsir adalah penjelasan makna ayat Al-Quran dari berbagai seginya, baik konteks historisnya maupun sebab turunnya. Selanjutnya ada Abu Hayyan. Tafsir adalah ilmu yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran disertai makna serta hukum-hukum yang terkandung dalamnya. Dan tujuan tafsir adalah menguraikan Al-Quran dan maknanya, memperjelas maknanya sesuai dengan kondisi teks atau isyarat yang menunjukkan kepada penjelasan itu atau mengetahui rahasia terdalamnya. Selanjutnya secara perkembangan yang akan dijelaskan oleh Karimah. Karimah? Iya. Sejarah perkembangan semantik.
Sejarah perkembangan semantik dalam penafsiran Al-Quran. Penggunaan semantik dalam penafsiran Al-Quran telah dimulai sejak era klasik. Namun pada saat itu, sejarah perkembangan semantik dalam penafsiran Al-Quran dibagi menjadi dua bagian. Namun pada saat itu, belum ada cabang keilmuan semantik yang independen. Nah, sejarah perkembangan semantik itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pada era klasik. Pada era klasik ini, masa-masa setelah Nabi SAW wafat. Dan para penerus beliau mulai mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan kebahasaan terhadap ayat-ayat yang rancu atau sulit diterima logika. Embrio dari penafsiran secara semantik terlihat ketika Mujahid Ibnu Jabbar mencoba mengalihkan makna dasar kepada makna relasional pada Quran surat Al-Kahfi ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lahu samar. Wa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka Nanya pendek itu. Kenapa, Pak? Nanya pendek. Kenapa? Nanya pendek meskipun bacanya tulisannya panjang. Domir anak Iya, itu Pak. ketika wafal pendek. Jadi ana meskipun tulisannya keras karena ada alifnya bukan matobi. Ana gitu ya. Ana aksaru. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Panjang. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa astagfirullah, kecil banget sih. Wa a'adzu nafaro. Maaf ya, Pak. Aduh. Oke. Dan artinya dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Quran surat Al-Kahfi ayat 34. Kata samar pada ayat di atas memiliki makna dasar buah-buahan. Akan tetapi oleh Mujahid, kata tersebut dimaknai dengan emas dan perak atau harta kekayaan. Perubahan makna tersebut terjadi sebagai arti pentingnya konteks masyarakat pada masa itu. Next. Kesadaran semantik dalam penafsiran Al-Quran dimulai sejak masa Muqatil Ibnu Sulaiman. Menurut beliau, setiap kata di dalam Al-Quran memiliki makna definitif atau makna dasar, dan memiliki beberapa alternatif makna lainnya. Generasi penerus Muqatil terus berkembang dan mulai menggunakan kesadaran semantiknya dalam penafsiran Al-Quran. Ulama-ulama tersebut antara lain yaitu ada Harun Ibnu Musa, Yahya Ibnu Salam, Al-Jahiz, Ibnu Qutaibah, Abdul Qadir Al-Jurjani, dan Abdul Qadir Al-Jurjani. Ulama-ulama tersebut itu sangat menekankan pentingnya pemakaian konteks dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Mereka juga membedakan antara makna dasar dan makna relasional. Bahkan Al-Jahiz memberikan istilah ruang semantis tentang ketertarikan antara satu kata dengan kata yang lain yang bisa mempengaruhi makna kata dalam Al-Quran. Nah, lalu pada era yang kedua yaitu era kontemporer.
Nah, pada masa sekarang ini, belum ditemukan jumlah pasti tentang sarjana yang menggunakan metode semantik sebagai fondasi dasar dalam penafsiran Al-Quran. Hal ini bisa saja disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya dengan munculnya ilmu balaghah sebagai disiplin ilmu kebahasaan yang memiliki metode yang mirip dengan metode semantik. Lalu ada munculnya tafsir sastra yang dipelopori oleh Amin Al-Huli, di mana ia menekankan aspek mikrostruktural makna ayat, metode penafsirannya, dan munculnya metode linguistik hermeneutik dalam hazanah penafsiran Al-Quran, sehingga semantik hanya digunakan sebagai alat bantu penafsiran, bukan sebagai metode pokok. Lalu Muhammad Syahrur dalam bukunya Al-Kitab wa Al-Kunah Qiraat Mu'asyirah sudah menunjukkan kecenderungan semantik dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Hal ini terlihat jelas ketika ia membedakan antara makna kata Alkitab dan Al-Quran sebagai nama untuk sebutan Mushaf Utsmani saat ini. Adapun tokoh kontemporer yang sangat kentara dalam penggunaan semantiknya adalah Toshihiko Izutsu. Itu sudah dibahas oleh kelompok yang pertama ya. Ya. Nah, Toshihiko Izutsu itu dalam bukunya yang berjudul God and Man in the Quran. Ia meletakkan fondasi semantik dalam menganalisis kata Allah secara menyeluruh. Ia kemudian melanjutkan metode tersebut dalam buku lainnya yang berjudul Concept of Belief in Islamic Theology, di mana ia menjelaskan tentang makna iman dan Islam lengkap dengan semantik historisnya. Dalam buku yang terakhir, yaitu berjudul Ethico-Religious Concept in the Quran. Ia menyempurnakan metode semantiknya dengan menambah pembahasan tentang struktur batin yang mengungkapkan konsep dasar terhadap dalam kata fokus, dan medan semantik yang membahas lebih dalam tentang kata-kata kunci yang mengelilingi kata fokus, serta pengaruh kata kunci tersebut dalam pemaknaan kata fokus. Dari penjelasan di atas itu, dapat diketahui bahwa semantik telah menjadi bagian tersendiri dalam penafsiran Al-Quran. Penggunaan semantik telah dimulai sejak masa klasik yang diawali oleh tabi'in yang bernama Mujahid Ibnu Jabbar, yang kemudian dikembangkan oleh Muqatil, dan terus diaplikasikan oleh ulama-ulama generasi selanjutnya. Kita dapat mengetahui bahwa semantik bukan metode baru dalam penafsiran, akan tetapi penggunaan kata semantik Al-Quran itu baru terungkap pada era kontemporer saat ini, karena pada masa klasik, para sahabat atau tabi'in cenderung menggunakan istilah keilmuan bahasa Arab. Sudah selesai, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya kira baik presentasinya terkait dengan dilalah Al-Quraniyah tersedia, karena memang dilalah Al-Quraniyah dua kalimat itu bisa jadi diringkas dengan tafsir itu sendiri ya, karena tadi definisi dari tafsir sendiri adalah upaya kita untuk mengetahui makna kata dalam Al-Quran, cara kemudian bisa tepat memberikan makna dalam Al-Quran sesuai kondisi dan situasi sekarang ini. Saya kira cukup dulu Mbak ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan buat saja. Nanti kalau saya mungkin kalau makin kecapean jadi Baik Pak. bisa istirahat aja. Baik Bapak. Terima kasih Mbak yang presentasi ini, Mbak Khadijah, Mbak Karima.
Sebelumnya mohon maaf juga kalau ada kekurangan. Silakan nanti dilanjut, terserah, bisa lewat WA langsung atau bisa diskusi dulu nanti disampaikan lewat WA ya Mbak ya. Sebentar. Berarti ini ditutup aja atau gimana Pak? Ya boleh ditutup, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa ditanyakan nanti di grup kelas. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur, Pak. Sembuh Bapak. Baik. Ya, mudah-mudahan segera negatif ya. Saya juga bisa ke kampus tiap hari Senin, insya Allah ke kampus. Mudah-mudahan minggu biasanya 5 hari lagi ya baru tes ya. Ini kemarin tumbang awalnya Bapak mertua yang duluan kena COVID. Padahal mestinya kuat-kuat pada kuat asal. Ini yang melonjak. Sama Pak, saya juga Pak. Oh, Mbak Kurnia COVID juga? Cuman di isoman. Oh iya, ya, saya juga isoman. Nggak usah di hotel. Di rumah saja mojok sambil beras. Baik, saya kira cukup. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Oke guys.